ini, alangkah baiknya kita terlebih dahulu untuk membaca doa ya. Dan sebelum kalian menonton video ini, silahkan subscribe, komen, like, dan share. Selamat menonton! Hari ini kita akan belajar tentang pengukuran. Oke, sebelum kita masuk ke materi pengukuran, atau kita akan belajar tentang alat ukur. Apa sih itu alat ukur? Mungkin banyak yang tahu ya, ada yang menjawab timbangan. Timbangan itu apa sih? Kalau di fisika kita sebutnya dengan neraca. Masih banyak lagi. Ada apa lagi? Alat ukur. Termometer, Bu. Oke, bisa jadi. Apalagi ya? Penggaris. Oke, ada penggaris. Mungkin nanti kita akan sebutnya mistar kalau di fisika ya. Kalau di sains gitu. Oke, selanjutnya kita akan belajar tentang definisi. Apa itu besaran? Sebelum kita belajar tentang alat-alat ukur, kita akan tahu dulu tentang besaran. Apa itu besaran? Apa sih definisi besaran? Nah, besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur. Kemudian setelah kita tahu besaran, kita juga harus tahu nih apa itu satuan. Satuan itu adalah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk membandingkan. Nah, selanjutnya kita juga harus tahu tentang dimensi atau tata cara penulisan menggunakan simbol. Oke, nih selanjutnya besaran itu terbagi menjadi dua ya. Mungkin di SMP kalian sudah belajar tentang besaran pokok. Besaran pokok adalah besaran yang satuannya telah ditentukan terlebih dahulu dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lainnya. Ada 7 ya. Kalian sudah tahu pasti ya, di sini ada tabelnya. Besaran pokok ada panjang, massa, waktu, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat. Nah, di sini ada satuannya nih. Kalau panjang satuannya meter. Oke, ini ada 7 ya. Nah, untuk memudahkan kalian mengingatnya, di sini saya punya cara singkatan yang gampang. Ini SMP jiwa. S-nya itu suhu, M-nya itu massa, P-nya itu panjang, J-nya adalah jumlah zat, I-nya intensitas cahaya, W-nya adalah waktu, dan A-nya adalah arus atau kuat arus. Boleh. Nah, selanjutnya kita akan baca tentang besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Maksudnya gimana? Maksudnya untuk membuat besaran turunan kita ambil dari besaran-besaran pokok. Nah, contohnya ada luas. Satuannya meter kuadrat. Nah, dimensinya L kuadrat. Oke, tadi di besaran pokok kita harus tahu dimensi ya. Ini dimensi di bagian atas. Panjang dimensinya itu L besar. Massa dimensinya itu M besar. Itu harus pakai kurung buka dan kurung tutup ya. Ini silahkan kalian pelajari, baca sendiri. Kemudian untuk besaran turunan saya lanjutkan lagi. Luas. Nih, dari mana dapatnya, Bu? Nih, saya contohkan. Luas itu kan rumusnya panjang kali lebar. Boleh. Panjang kali panjang juga boleh. Kemudian luas itu dimensinya tadi adalah L. Luas itu kan panjang kali panjang. Sedangkan panjang di besaran pokok itu dimensinya L. Kali panjang lagi kali L. Jadi luas itu adalah L kuadrat. Seperti itu. Kemudian satu lagi nih, ada kecepatan. Kecepatan itu adalah jarak dibagi waktu. Jarak dimensinya itu adalah L. Kok sama dengan luas? Iya, kita asumsikan jarak itu adalah panjang ya, panjang itu dimensinya L. Kemudian waktu itu adalah T dimensinya. Jadi kecepatan itu LT pangkat min 1. Kok ada T pangkat min 1, Bu? Nah, jadi T yang di sini di bagian kecepatan, silakan kalian lihat, L dibagi T. Sedangkan T-nya itu ada di bawah. Akan kita pindah ke atas.
Jadi T-nya kalau di bawah itu kan tadi T pangkat 1. Kita pindahkan ke atas T-nya jadi T pangkat min 1, berkebalikan. Jadi dimensi kecepatan itu adalah L T pangkat min 1. Oke, kita balik ke lanjutnya ya. Di sini ada aturan angka penting. Aturan angka penting itu ada 5 ya. Yang pertama, semua angka bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya 2,34 itu memiliki 3 angka penting. Walaupun di sini ada komanya, itu tetap menandakan bahwa itu angka penting. Semua yang bukan 0 itu adalah angka penting. Kemudian yang kedua adalah semua angka 0 yang terletak di antara angka-angka yang bukan 0 itu juga angka penting. Nih, 3,009, nolnya di tengah-tengah antara angka 3 dan angka 9. Ini juga memiliki 4 angka penting. Oke, aturan yang ketiga, angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 itu merupakan angka penting. 3,000 memiliki 4 angka penting. Nah, yang keempat nih, angka 0 yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0 itu bukan termasuk angka penting. Jadi nolnya itu ada di sebelah kiri. Angka misal nih, selain angka 0 ada angka 5 misal nih. Sebelum angka 5 itu ada 0 komanya. Berarti itu bukan angka penting. Angka pentingnya hanya yang angka selain 0. Nih contohnya ya, 0,1 itu yang memiliki 1 angka penting. Yang kedua deh 0,005 hanya memiliki 1 angka penting, yaitu angka 5. Kemudian 0,0567 memiliki 3 angka penting, yaitu angka 5, angka 6, dan angka 7. Oke, belum selesai ya. Ya, selanjutnya adalah operasi angka penting. Di sini ada penjumlahan dan pengurangan. Untuk penjumlahan dan pengurangan itu kita mengikuti aturan angka penting yang paling sedikit. Di sini ada tulisan angka taksiran paling sedikit, sama saja ya. Atau angka penting paling sedikit. Sebelumnya kan kita sudah belajar angka penting ya. Oke, contohnya nih 1,23 ditambah 6,5. Ini ketemunya adalah 7,73. Ini seperti penjumlahan anak SD ya. Nah, sebelumnya saya mau tanya nih, 1,23 itu berapa angka penting? Setelah kita belajar tadi, angka 1,23 itu adalah 3 angka penting. Kemudian dijumlahkan nih dengan 6,5. 6,5 itu adalah 2 angka penting. Jadi dari kedua bilangan tersebut itu yang paling sedikit angka pentingnya adalah angka 6,5. Berapa angka penting? Ada 2. Jadi nanti ketika kita menjumlahkan bilangan tersebut, jawabannya harus mengandung 2 angka penting. Padahal tadi kita menjumlahkan seperti bilangan biasa, operasi penjumlahan biasa, itu ketemunya adalah 7,73. Kemudian kita bulatkan karena kita harus nih pakai aturan angka penting. Hanya mengandung 2 angka penting. Jadi kita bulatkan menjadi 7,7. Nah, di sini untuk pembulatannya caranya gimana, Bu? Kalau angka 5 ke atas, angka 6, 7, 8, 9, 10 itu kita bulatkan ke atas. Tapi kalau angka di bawah 5, dari 5, 4, 3, 2, 1 itu kita bulatkan ke bawah atau bilangan yang sebelumnya. Itu sudah bisa ya. Kemudian tentang perkalian dan pembagian pada operasi angka penting itu mengikuti angka desimal paling sedikit. Oke,
Oke, contohnya gimana nih? 1,456 yang merah dikalikan 1,47. Maaf ya, di sini 1,456 itu 3 desimal. 3 desimal ya, saya ulangi ya. 1,456 itu adalah 3 desimal. Ya, kesalahan penulisan. Kemudian dikalikan dengan yang biru, 1,47 itu adalah 2 desimal. Nah, dikarenakan di sini ada 3 desimal dan 2 desimal, maka jawabannya ketika sudah dikalikan itu harus mengandung 2 desimal. 2 desimal. Padahal tadi ketika kita kalikan seperti biasa, seperti anak SD ya mengalikan, ini ketemunya adalah 2,926. Kemudian kita bulatkan. Karena 2,926 itu ada angka 6 ya Pak, yang paling belakang ya. Itu kita bulatkan ke atas, jadi ketemunya adalah 2,93. 2,93 itu mengandung 2 desimal.